Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Goresan Pena. Di sini saya akan mengangkat cerita bergambar tentang kisah rakyat yang berasal dari Jawa Timur dan Bali, yaitu Calonarang. Diceritakan dahulu kala ada kerajaan yang besar di Jawa Timur yang bernama Kerajaan Daha. Kerajaan Daha yang dipimpin oleh rajanya yang bernama Raja Airlangga. Ia dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Hidup rakyat sangat tentram dan damai. Perbedaan antara kasta, baik kasta Sudra, Waisya, Satria, maupun Brahmana, bukan penghalang bagi rakyat Daha untuk saling menghormati. Rakyat Daha yang menganut ajaran agama Hindu yang kuat, mereka selalu melakukan persembahyangan di pura untuk memuja Ida Sang Yang Widewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Mereka percaya rahmat dan berkat yang mereka rasakan adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Disebutkanlah sebuah desa yang bernama Desa Jirah, yang sangat jauh letaknya dari Desa Daha, pusat pemerintahan kerajaan. Tetapi Desa Jirah masih mendapat perhatian dari kerajaan. Desa Jirah yang terkenal akan tanahnya yang sangat subur. Di Desa Jirah ada sebuah rumah yang agak terpencil, jauh dari masyarakat. Pondok tua itu dikelilingi hutan jati, sehingga kelihatan gelap meskipun di siang hari. Di tengah hutan, hiduplah sebuah keluarga yang hanya dihuni oleh janda dan anaknya, Kirangda dan Ratna Manggali. Kirangda yang dijuluki Calonarang oleh penduduk. Warga yang selalu takut akan Kirangda karena penampilannya yang sinis, tidak ramah dan selalu curiga. Anaknya yang bernama Ratna Manggali. Ia berumur 17 tahun, memiliki paras yang sangat cantik, lembut, baik, jauh berbeda dengan ibunya Kirangda. Diceritakan bahwa Kirangda yang sangat menyayangi anaknya. Kau putriku yang sangat baik, Ratna Manggali. Tidak sia-sia hidupku memiliki anak secantik kamu. Tapi sayang, nasibmu yang belum mujur, saut Kirangda yang langsung pergi ke rumah. Ratna Manggali yang menatap kepergian ibunya dengan pandangan sedih dan penuh penyesalan. Ratna Manggali dan Kirangda memang keluarga yang terasingkan. Penduduk yang kurang suka sifat Kirangda yang selalu curiga dan berprasangka atas kematian suaminya yang terkena ilmu hitam. Kirangda yang menuntut ilmu sesat kepada Yang Bagawati atau Dewi Durga ada dendam dalam hatinya. Tapi ia tidak tahu harus kepada siapa dendam ini dilampiaskan. Karena pembunuh suaminya tidak pernah terlacak. Karena dendam ini, Ratna Manggali yang menanggung deritanya. Karena mereka menjadi terasingkan. Gadis remaja itu begitu sangat kesepian dan menderita. Begitu banyak pemuda desa yang jatuh hati kepada Ratna Manggali, tapi takut mendekat karena ilmu sihir Kirangda. Kirangda yang bercakap-cakap dengan anaknya soal masa depan berkata, "Ibu turut prihatin dengan nasibmu, anakku. Tidak ada seorang pun pemuda yang berani mendekatimu. Kalau begini terus,
"Kapan jodohmu akan tiba?" kata Kirangda dengan suara sedih, penuh penyesalan. Ratna Manggali yang tidak tega melihat ibunya bersedih, mencoba menghiburnya dengan kata-kata manis, seolah dia tidak menderita dengan keadaannya yang sekarang. Pada suatu hari, ada seorang pemuda dari desa sebelah yang ingin berilmu kepada Kirangda. Pria itu bernama Widyasta. Ia adalah penganut ilmu hitam. Saat menuju desa Jira, ia bertemu dengan Ratna Manggali. Widyasta pun mencegatnya dan langsung bertanya, "Wahai gadis ayu, di manakah rumah Kirangda? Aku ingin menyampaikan amanat guruku," saut Widyasta. Ratna Manggali yang malu ketika pemuda itu bertanya kepadanya, langsung menjawabnya, "Rumah itu ada di hutan jati. Kebetulan saya juga mau ke sana," saut Ratna Manggali. Widyasta pun sangat senang mendengar jawaban gadis itu. Lalu mereka berjalan bersama. Sesampai di rumah, Ratna Manggali langsung memanggil ibunya, memberitahukan bahwa ada orang yang ingin bertemu. Kirangda yang sangat penasaran dengan tamunya langsung keluar, ingin bertemu dengan orang tersebut. Bertemulah Widyasta dengan Kirangda. Widyasta berusaha bersikap semanis mungkin. Ia menyampaikan jimat ini untuknya. Widyasta yang sambil menyerahkan benda segi empat panjang yang dibungkus kain warna putih. Kirangda langsung paham apa isi jimat tersebut. Widyasta disuruh tinggal beberapa hari di situ, karena pemuda itu sudah mendapatkan perhatian dari Kirangda. Dari saat itu, Widyasta semakin akrab dengan Ratna Manggali. Kirangda yang melihat mereka berdua sangatlah bahagia. Melihat anaknya sudah memiliki calon suami, apalagi sealiran dengannya. Pada suatu hari, berita itu tersebar ke semua rakyat yang tinggal di desa Jira. Diberitakan bahwa Ratna Manggali akan dinikahi oleh Widyasta, pemuda yang sering mengganggu anak gadis kampung ini. Pemuda-pemuda yang tampak geram dengan berita tersebut tidak rela melihat Ratna Manggali yang sangat cantik, lebih baik hati itu dinikahi pria brengsek seperti Widyasta. Pemuda yang tidak ingin Ratna Manggali mendapatkan suami yang beraliran sesat seperti ibunya. Mereka berniat untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Tak lama kemudian, anak-anak itu sudah bergerombol di tengah warung. Dan dugaan mereka tidak salah. Beberapa detik kemudian, Widyasta berjalan, berpakaian serba hitam, yang sedang menggoda gadis. Gadis itu berteriak meminta pertolongan. Pemuda-pemuda yang sudah terbawa emosi, tanpa basa-basi, langsung memukul Widyasta dengan serentak. Widyasta yang melawan dan berteriak, "Kalau kalian berani, lawan aku satu persatu," saut Widyasta. Mendengar tantangan itu, salah satu pemuda langsung maju. Ia bernama Bagas. Ia pernah menuntut ilmu dari Pendeta Agung Empu Berada. Widyasta langsung melakukan kuda-kudanya. Sedikit demi sedikit tubuhnya mulai berubah. Tangannya yang mengeluarkan api, matanya yang memerah membara, dan jari tangan jari kakinya mengeluarkan kuku yang sangat panjang. Sekali sentak, tubuh Bagas langsung terpental terbakar. Melihat temannya yang terguling tidak berdaya, tanpa pikir panjang,
Widyasta langsung dihajar oleh gerombolan pemuda tersebut. Setelah Widyasta terkapar tidak berdaya, tubuhnya tiba-tiba kembali menjadi normal. Pemuda-pemuda itu langsung merinding melihat kejadian tersebut. Para pemuda langsung berniat untuk membuang Widyasta keluar dari kampung, untuk merahasiakannya dari Kirangda, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah beberapa hari, akhirnya Kirangda mendengar berita tersebut dari murid-muridnya. Kirangda yang tahu Widyasta diusir dari desa Jirah oleh pemuda-pemuda langsung murka. "Awas, tunggu pembalasanku," saut Kirangda. Kirangda yang langsung masuk ke kamar suci, memohon restu dari Dewi Durga. Ratna Manggali yang terus mencoba menenangkan ibunya, tetapi ibunya yang tidak menghiraukan Ratna Manggali. Ratna Manggali yang sadar ia takkan mampu menahan amarah ibunya. Ratna Manggali juga tidak menyalahkan pemuda-pemuda desa itu, karena ia tahu Widyasta lelaki brengsek. Tapi ia takut membuat ibunya kecewa jika dia berkata jujur. Kirangda yang sudah berwujud calon narang yang telah membakar jimat putih tersebut. Ratna Manggali hanya bisa menangis membayangkan korban berjatuhan tanpa daya. Tiba-tiba wabah pun datang menghancurkan desa Jirah dan desa Daha. Tanaman padi langsung menguning layu, rumput menjadi gersang, banyak bayi yang meninggal tanpa sebab. Rakyat sungguh panik menghadapi malapetaka tersebut. Dan kabar ini langsung sampai ke telinga Sang Raja Airlangga. Sang Raja langsung terkejut, karena baru kemarin semuanya baik-baik saja dalam kunjungannya ke desa Daha. Sang Raja langsung menuju desa Jirah untuk langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sesampai Sang Raja di sana, ia langsung disongsong oleh rakyatnya. Sang Raja yang memiliki putra yang bernama Jayasabha langsung menenangkan kegaduhan tersebut dan mempertanyakan apa yang terjadi di sini. Dan rakyat diminta untuk bermusyawarah dengan Sang Raja. Dengan wajah muram dan sedih, Sang Raja langsung membuka pertemuan dengan memanggil patihnya yang bernama Ki Jayakusuma. Ternyata patihnya sudah pingsan karena bayinya yang ikut menjadi korban tragedi tersebut. Lalu Raja memanggil wakil patihnya untuk berbicara. Dan sang patih menjelaskan, yang bertanggung jawab akan wabah ini yaitu Kirangda, atau calon narang dengan penuh semangat. Lalu sang raja memanggil Kirangda ke pengadilan. Ketika memasuki ruangan, Kirangda yang sangat sombong. Kirangda terus menongakkan wajahnya. Sebaliknya, Ratna Manggali anaknya yang terus menunduk malu. Ketika mereka bersimpu di hadapan raja, sang raja mulai melaksanakan perbincangan. "Kirangda, kenapa Anda begitu keji dengan membuat rakyatku sebegitu menderita?" saut sang raja. Kirangda yang menanggapi pertanyaan itu dengan sinis. "Perbuatan mereka juga kejam terhadap hamba dan anak hamba yang dikucilkan, dan calon suami anakku yang diusir dari desa Jirah dengan kekerasan." Mendengar itu, sang raja langsung memanggil salah satu dari pemuda tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Seorang pemuda maju menghadap dan menceritakan apa yang terjadi. Kirangda dengan kasar membantah laporan pemuda tersebut. Ia bersikeras bahwa Widyasta adalah pemuda yang baik, dan pemuda yang bersaksi itu dituduh iri karena tidak bisa mendapatkan anaknya, dan mengancam
ingin menyantet pemuda tersebut. Untuk membenarkan berita ini, sang raja menanyakan kepada Ratna Manggali. Ratna Manggali yang hanya tertunduk diam langsung berkata bahwa Widyasta calon suaminya memang sering mengganggu gadis-gadis tersebut. Betapa kecewanya Kirangda dengan penuh emosi dipandangnya pemuda tersebut. Tiba-tiba tubuh pemuda itu menjadi merah dan terbakar berguling-guling di tanah. Semua terkejut termasuk sang raja. Kirangda yang menyeret Ratna Manggali meninggalkan kerajaan. Sepanjang jalan, Kirangda mengeluarkan sumpah serapah dan ancaman mengerikan. Sang raja yang melihat kejadian itu dengan musyawarah memutuskan untuk menghukum Kirangda dengan membunuhnya ketika ia saat tertidur. Sang raja mengutus pasukan terlatih untuk mengurus kasus ini. Ketika tengah malam, saat semua penduduk tertidur pulas, pasukan diam-diam mengurung rumah Kirangda. Kirangda yang tahu dirinya terancam bahaya, ia tidak tertidur dan memutuskan bersemedi di kamar suci. Saat berusaha menyergap rumah Kirangda, ternyata Kirangda sudah keluar dengan wujud lain. Wujud calon narang. Tubuh Kirangda yang berubah menyeramkan, mulutnya yang menganga, mata merah berapi, rambut panjang terurai, lidahnya yang panjang. Pasukan itu langsung jatuh terkejut melihat wujud calon narang. Calon narang yang tertawa terkekeh-kekeh membuat para pasukan kerajaan merinding, dan Kirangda mengancam akan menghancurkan kerajaan Daha. Dengan ilmunya, calon narang langsung menyerang pasukan. Satu persatu pasukan langsung tewas, hingga tidak tersisa lagi. Kehancuran desa Daha. Semakin hari korban semakin berjatuhan. Melihat peristiwa naas itu, sang raja sangat sedih. Semua patih unggulnya tidak bisa mengalahkan ilmu Kirangda. Raja memanggil sisa-sisa patihnya yang masih hidup untuk bermusyawarah yang terakhir kalinya, untuk mencari cara untuk menghentikan kekejaman calon narang. Tiba-tiba, Jayabaya, anak dari raja, mengangkat tangan. "Ayah, aku baru saja membaca lontar." Di lontar itu menyatakan bahwa ilmu hitam milik Kirangda hanya bisa dikalahkan oleh pendeta agung lemah tulis. Empu itu bernama Empu Beradah. Mendengar itu, sang raja langsung meminta lontar tersebut dengan penuh harapan. Lalu, ditugaskanlah putra Maharaja itu sendiri yang bernama Jayabaya, Jayasaba, dan dua patihnya untuk mencari Empu Beradah, meminta pertolongan ke lemah tulis. Gunung demi gunung mereka lewati. Hari ke-10, barulah Jayabaya, Jayasaba, dan dua patihnya sampai di kaki gunung lemah tulis. Empu Beradah yang sudah tahu ia akan kedatangan tamu langsung menyebut mereka. Dengan ramah tamah, ia mempersilahkan tamunya masuk. Ia tak sangka yang datang adalah anak putra mahkota itu sendiri. Dan Empu Beradah langsung menanyakan maksud kedatangan putra mahkota ke lemah tulis. Pendeta langsung memanggil muridnya yang bernama Bawula. Pendeta mengenalkan tamunya dan menceritakan kedatangan mereka ke sini untuk melaporkan Kirangda. Balua yang tidak asing dengan nama tersebut. Diceritakan bahwa dulu Kirangda pernah menjadi murid kesayangan Empu Beradah. Karena dendam akibat suaminya yang dibunuh, Kirangda mempelajari ilmu hitam, dan Empu Beradah yang setuju untuk membantu kerajaan Daha dan memerintahkan putra Airlangga untuk pulang mempersiapkan upacara Panca Wali Kerasa atau upacara betas kasih perintahnya. Tak lama utusan raja pulang, Empu Beradah mengajak Bawula duduk dan berbincang untuk langkah yang harus mereka ambil.
Baula yang sangat sayang dan setia kepada gurunya, dan berjanji melaksanakan tugas apapun itu, asalkan itu perintah gurunya. Diceritakan dahulu bahwa Kirangda adalah orang yang baik. Ia rajin bersembahyang, taat beragama. Karena dendam dan diasingkan, ia menjadi seperti sekarang. Dan hal yang membuatnya sangat khawatir karena anaknya Ratna Manggali sampai saat ini tidak ada yang meminang, karena pemuda takut akan Kirangda. Baula yang mencoba menerka-nerka maksud gurunya. Pendeta lalu langsung meminta Baula datang ke rumah Kirangda untuk menikahi anaknya. Dengan cara ini diharapkan dapat menghentikan amarah Kirangda. Baula yang langsung kaget mendengar gurunya, tetapi ia berusaha mensembunyikan perasaannya dan meyakinkan gurunya bahwa ia akan melaksanakannya. Pergilah Baula ke desa Jirah untuk melaksanakan tugas dari gurunya. Sebelum pergi, gurunya memberikan cincin mas kawin dan ilmu-ilmu tertentu untuk menaklukkan Kirangda. Empu Berada yang sangat sayang kepada muridnya mengantar Baula sampai batas pedesaan. Di saat itu, di kerajaan yang sedang dilaksanakan upacara wali Krase, semua rakyat berharap ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, menurunkan belas kasih-Nya. Raja yang berteriak dalam doa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiba-tiba, api pemujaan terus membesar dan berubah menjadi Sang Hyang Siwa. Sang dewa pun berkata, wabah ini dikirim oleh calon arang, dan hanya Empu Berada yang mampu mengalahkannya. Di lain tempat, Baula yang telah berjalan berhari-hari sampai di desa Jirah. Ketika ia melewati sebuah kali, ia melihat seorang gadis yang sedang mencuci. Diperhatikanlah gadis tersebut. Alangkah senang hatinya jika bisa berdampingan dengan gadis tersebut. Tapi sayang, ia harus berdampingan dengan anak calon arang yang pasti menyeramkan, pikirnya. Dengan suara lembut, Baula menghampiri gadis itu, yang tidak lain adalah Ratna Manggali. Bertanyalah ia, di mana rumah Kirangda? Ratna Manggali yang mendengar langsung curiga. Baula meyakinkan gadis tersebut bahwa ia tidak bermaksud jahat. Baula yang memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah murid Empu Berada. Ratna Manggali yang terkejut langsung memperkenalkan dirinya dan langsung menunjukkan pemuda itu rumah dari Kirangda. Sesampai Balua di rumah Kirangda, ia merasa ragu untuk masuk ke dalam. Tiba-tiba, Kirangda langsung keluar dengan pandangan sinisnya. Kirangda yang menanyakan maksud dari pemuda tersebut. Baula yang kaget langsung menjawabnya dengan sopan. Ananda Balua, murid dari Empu Berada yang tinggal di Lemah Tulis. Kirangda yang tercengang atas pernyataan pemuda itu. Akhirnya, Empu Berada mengirim juga anak buahnya, kata Kirangda. Selamat datang di gubuk ini anak muda, saut Kirangda. Baula lalu mengatakan niatnya kepada Kirangda, bahwa ia ingin meminang anaknya. Kirangda yang terkejut menanyakan keseriusan pemuda tersebut dengan suara keras. Dengan penuh keyakinan, Baula mengiyakan pertanyaan Kirangda. Mendengar jawaban itu, Kirangda langsung tertawa. Dengan sangat bahagia, Kirangda merestui lamaran Baula. Dengan sangat kegirangan, Kirangda langsung menari-nari dan bertanya banyak hal tentang Baula. Baula yang sangat heran karena Kirangda benar-benar memikirkan bibit, bebet, dan bobot jodoh anaknya. Baula yang teringat akan perkataan gurunya bahwa Kirangda yang begitu mencintai anaknya melebihi apapun yang ia punya.
Ketika turun malam, Kirangda langsung memperkenalkan anaknya. Baula yang meredam denyut nadinya yang terus cemas, seseram apakah anaknya ini. Baula yang memejamkan matanya dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ini calon istrimu, anakku. Semoga kalian bahagia, saut Kirangda yang langsung masuk ke dalam kamar. Betapa terkejutnya Baula, ternyata anak Kirangda seorang gadis yang sangat ayu, bagai bidadari. Kebahagiaan muncul di wajah Kirangda melihat anaknya sudah disunting, sehingga di sudut matanya meneteskan air mata kebahagiaan. Diceritakan pesta yang begitu meriah di rumah Kirangda. Suatu ketika Ratna Manggali mengantar Baula mengetahui seluk-beluk rumah yang ia tinggali. Tapi ia tidak sadar melanggar janji, yang tidak membiarkan orang lain selain dirinya dan ibunya melewati kamar suci, karena keampuhan sihir ibunya akan menghilang. Baula yang langsung melihat jimat putih tersebut, ini adalah sumber bencana. Aku harus memindahkannya, pikir Baula dalam hati. Tak lama Baula memberi kabar kepada gurunya bahwa ia sudah berhasil menikahi Ratna Manggali. Empu Beradah yang sangat bahagia mendengar kabar itu, langsung bersiap dan pergi ke rumah calon pengantin baru. Sesampai Empu Beradah di rumah Kirangda, betapa terkejutnya ia melihat anak Kirangda yang begitu cantik seperti Dewi Sinta. Betapa beruntungnya kamu anakku, Baula, katanya dalam hati. Mereka berempat sangat rukun dan bahagia. Malam itu Kirangda yang secara diam-diam selalu mengikuti petuah dari Empu Beradah. Sedikit demi sedikit Kirangda sudah jarang mengucapkan mantra menjahatnya. Apalagi anaknya yang terus membujuknya untuk memaafkan dan berhenti, sebab ia akan memberikannya seorang cucu. Pada suatu malam, tiba-tiba Kirangda merasa kurang sehat. Ia merasa ajal akan menjemputnya. Kirangda sangat takut dan kalut. Ia meminta anaknya untuk memanggil Empu Beradah. Ratna Manggali langsung menyampaikan permohonan ibunya kepada Empu Beradah. Kirangda yang meminta kepada Empu Beradah untuk menyucikannya dalam pertaubatannya dan menebus dosa-dosanya. Empu Beradah pun sangat senang mendengar niat Kirangda. Membunuh rakyat yang tidak berdosa adalah dosaku, Beradah. Aku seharusnya berada di neraka 1100 tahun sebagai hukuman atas perbuatanku, saut Kirangda sambil menangis. Keesokan harinya, Empu Beradah dan Kirangda yang sudah ada di kuburan. Disitulah Kirangda akan disucikan dari segala dosanya. Mereka sangat khusyuk. Saat proses pendoaan, tiba-tiba tubuh Kirangda terguncang. Semakin lama guncangan semakin keras. Tiba-tiba tubuh Kirangda melompat. Ketika ia menginjakkan kaki lagi di bumi, tubuhnya sudah berubah menjadi calon arang. Ternyata kesaktian calon arang tidak rela kalau tubuhnya yang dihuni disucikan. Tubuh raksasa itu sangat beringas dan sangat marah. Empu Beradah pun semakin keras dalam membaca mantra tersebut. Mendengar doa dan mantra, calon arang semakin beringas, lalu menyerang Empu Beradah dengan api. Seketika Empu Beradah mengeluarkan cahaya dan mendorong api tersebut. Calon arang yang semakin murka melempar petir dan guntur. Tetapi pendeta tidak terluka sama sekali. Melihat calon arang yang semakin ganas, Empu Beradah tidak tinggal diam.
Empu Bradah mengeluarkan api, api bertemu dengan api, saling beradu, suaranya sangat bergemuruh, membuat bumi gempa, rakyat yang sangat panik. Dan suara ledakan itu berada pada puncaknya, dan dikatakan Colonarang kalah dan hangus menjadi abu. Dan abu itu diambil oleh Empu Bradah, ditaruhlah di kain warna putih. Empu Bradah langsung membacakan doa. Tiba-tiba keluarlah Kirangda yang sudah keadaan lemas. Kirangda pun berkata bahwa ia malu masih hidup dan meminta untuk dibunuh dalam penebusan dosanya. Empu Bradah pun menjawab, "Aku tidak tega, Rangda. Kau adalah besanku." Kirangda menjawabnya, "Kalau kamu tidak membunuhku, berarti kamu tidak membantuku menuju kesucian," seru Kirangda. Empu Bradah membacakan doa dan menyucikan Kirangda, dan terdengar suara menggelegar. Dan meninggallah Kirangda. Hujan langsung turun, tanah yang gersang seketika kembali hijau. Rakyat yang bersorak syukur. Ratna Manggali yang bersedih mengingat kepergian ibunya. Tetapi ia juga bahagia melihat rakyatnya yang kembali. Empu Bradah yang langsung menghibur Ratna Manggali dan menyuruhnya untuk mengikhlaskan ibunya yang sudah kembali ke sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, sekian cerita pergambarnya. Terima kasih sudah menonton. Mari kita belajar dari cerita ini bahwa pentingnya kita selalu memaafkan dan menjauhi rasa dendam, karena itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan membutakan hati nurani kita. Dan kita melihat di sini betapa besarnya kasih seorang ibu. Sebuas-buas atau sekejamnya Kirangda, ia selalu memikirkan kebahagiaan putrinya dan sangat sedih jika melihat anaknya menderita. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk saya lebih bersemangat lagi dalam berkarya.